Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman web dengan menggunakan framework kode Ether versi keempat. Pada video sebelumnya, kita telah membuat beberapa ya. Yang pertama, kita telah membuat halaman untuk menampilkan data yang ada di database. Kemudian kita juga telah berhasil membuat halaman untuk melakukan tambah data. Pada video kali ini kita masih ditambah data, namun kita akan lebih spesifik untuk membahas tentang validasi dalam melakukan inputan data. Yang dimaksud validasi di sini, misalnya kita ingin menentukan sebuah field itu hanya bisa disimpan ya. Jadi ketika kita mengisikan datanya ini hanya bisa kita simpan kalau validasi dari tiap-tiap fieldnya itu terpenuhi. Contoh, misalnya saya ingin NIS ya, data NIS itu harus ada ya. Saya mau data nama itu harus ada. Ketika data NIS dan data nama ini kosong, maka data itu tidak dapat kita simpan. Oke ya. Jadi itu contoh validasi. Supaya lebih mudah, kita langsung saja ke codingannya. Kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian pertama kita masuk ke controller siswa ya. Karena proses penyimpanannya itu dikelola oleh method save ya, maka di sini kita tuliskan logiknya. If not this, validate ya, artinya jika data yang dimasukkan tidak valid, di sini kita buatkan dalam bentuk array. Field apa yang tidak valid ya, di sini kita tuliskan NIS. Ini NIS ini kita ambil dari nama teksnya ya. Kalau kita lihat di tampilan tambah ya, kita tentukan ini ya, NIS, name-nya adalah NIS. Yang ini ya, jadi ini adalah name-nya adalah NIS. Jadi di sini kita tuliskan NIS. Validasinya apa? Kebutuhannya apa? Nah, kita mau dia itu harus terisi ya. Nah, karena dia harus terisi, maka di sini kita tuliskan required. Kemudian selain ini, saya juga ingin melakukan validasi untuk nama ya. Kita lihat nama, name-nya adalah nama. Nama ini dia juga required. Oke. Kemudian jika tidak valid, kita akan menyimpan pesan errornya ya, misalnya di dalam variabel validation. Nah, di sini nilainya saya ambil dari config, kemudian service (2) validation. Oke. Kemudian kita return redirect to siswa, kemudian tambah. Oke, sekarang kita coba ya. Yang pertama saya isikan NIS ya, kemudian namanya saya kosongkan. Ini harus ada backslash-nya ya. Kita ulangi, refresh. Misalnya NIS-nya ada,
tapi namanya kosong ya, tidak menyimpan. Sekarang nis-nya ada, namanya ada tapi nis-nya kosong. Oke, sama ya, tidak menyimpan. Nah, tapi di sini kita tidak tahu validasi errornya itu karena apa. Nah, supaya memudahkan nanti kita akan tampilkan misalnya di sini ya. Jadi misalnya ketika nis-nya kosong, kita tampilkan di sini nis-nya is required, misalnya seperti itu, atau nama is required. Nah, untuk membuat seperti itu, yang pertama kita ke metode tambah ya. Kita ke metode tambah, di sini kita akan buatkan untuk memanggil data validasinya. Namun sebelum itu di sini kita harus tambahkan dulu ya. Di sini kita tambahkan with input, artinya kita kirimkan semua inputan. Kita akan kirimkan kembali semua inputan. Nah, inputannya apa? With validation, nil dari validasinya ini. Oke, kemudian ditambah ya, karena validasi ini dia berada di session, maka kita harus kan dulu sessionnya ya, kemudian baru kita tambahkan datanya. Nama validation, nilainya apa? Nilainya sama dengan yang ini ya, config service validation. Oke. Nah, untuk menampilkan pesannya, misalnya saya ingin tampilkan di sini ya, di bawah tambah data. Berarti di sini saya tinggal echo saja. Validation. Saya buat pakai list error ya. Saya panggil semua saja dulu. Kita coba. Listnya ada, namanya kosong. Oops, ada yang error. Nah, sini ya. Nah, ini tidak perlu pakai titik. Oke, saya ulang. Listnya ada, namanya kosong ya, muncul pesan nama field is required, artinya field nama ini dia membutuhkan isian. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi namanya kosong, sekarang namanya ada, listnya kosong ya, jadi list yang membutuhkan isian ya. Nah, supaya lebih bagus, di Bootstrap kita masuk ke dokumentasi, kita cari di sini yang namanya invalid ini ya. Nah, jadi di Bootstrap di sini ada kelas yang namanya is invalid ya. Jadi kalau dia kelasnya is invalid, maka dia akan berwarna merah seperti ini. Tapi kalau dia kelasnya is valid, maka dia akan berwarna hijau. Oke, kita kembali ke codingannya. Di sini kita tambahkan is invalid. Sekarang kita lihat. Nah, ini langsung warna merah ya. Jadi kita mau dia berwarna merah jika terjadi validasi error. Nah, di sini saya bisa buatkan logic dengan menggunakan perintah if. Ya, jadi misalnya seperti ini. Saya buka tag PHP-nya dulu.
Jadi saya tuliskan jika validationnya error. Yang error bagian apa? Yang error adalah is. Jika terdapat error, maka kita cetak is invalid. Oke, kita coba. Ya, kita coba. Ya, jadi ini error. Kita coba namanya. Oke, sip ya. Kita lakukan hal yang sama juga untuk nama. Kita tuliskan seperti ini. Sini ya. Oke, kita save. Kita reload dulu. Jadi kalau listnya ada, maka di sini harus nama. Ini kita ulangi. Jadi jika listnya ada, namanya error, merah ya. Sedangkan kalau listnya, kalau namanya ada, listnya kosong, maka yang error adalah nama. Nah, sekarang di invalid ini juga dia ada div ya. Jadi ini sudah otomatis. Jadi ketika kita menggunakan div, memanggil divnya ini, maka dia akan menampilkan pesan di bawah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba copy dulu. Yang invalid ya, ini kita copy, kemudian kita simpan ini ya, di listnya dulu kita simpan sebelum tutup divnya ini misalnya. Oke, kita coba misalnya listnya kosong. Ya, ini ada muncul. Nah, ini tinggal kita ganti nanti teksnya sama dengan ini. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sini. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk nama. Oke, kita save, kita coba. Listnya ada ya. Nah, namanya error. Sekarang namanya ada, namanya ada, listnya kosong. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika muncul pesan kesalahan, ya, misalnya di sini namanya kosong, saya simpan. Di sini ketika terjadi kesalahan, maka semua fieldnya terhapus. Ya. Bagaimana kalau agak panjang, ya kan cukup repot kan kalau kita harus mengetikkan ulang semua field-fieldnya, ya. Padahal misalnya hanya satu field saja yang salah. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan function all ya dari session ya, karena di sini kita sudah menggunakan session ya. Nah, sebaiknya session ini kita simpan di base controller supaya ketika begitu programnya dijalankan, maka session ini otomatis diaktifkan ya, supaya tidak perlu lagi kita mengetikkan session di setiap metode ya,
dikhawatirkan kalau kita lupa menambahkan session. Jadi ketika kita tuliskan di base controller-nya, maka semua controller itu akan otomatis mempunyai atau mengaktifkan session-nya ya. Jadi ini bisa saya hapus. Nah, untuk menggunakan function alt dari session tadi, kita cukup menambahkan di sini ya, di tiap field-nya sini ya. Kita tambahkan value, kita tuliskan echo alt, kemudian di parameternya di sini adalah name-nya ya, name dari field text ini. Tadi name-nya di sini adalah NIS. Kita lakukan ini di seluruh field-nya. Oke, misalnya namanya kosong ya. Oke, ya, jadi ini tidak terhapus ya, jadi isi datanya itu tidak ikut terhapus. Oh iya, sini tadi apa datanya sama semua karena fieldnya semua NIS ya, harusnya kita ubah sesuai fieldnya, sesuai namanya ya. Di sini nama, kemudian di sini tadi name-nya alamat, ini adalah foto. Oke, kita ulang. Terusnya saya simpan. Oke ya, sudah tidak hilang lagi isi yang sudah kita inputkan. Oh ya, saya tambahkan satu lagi ya required untuk NIS, yaitu isUnique. Jadi isUnique ini untuk memvalidasi apakah datanya ada yang sama atau tidak ya. Ini kan kita tidak ada data yang sama. Sebenarnya database dia sudah otomatis memvalidasi. Contoh, misalnya saya pakai disknya Midoriya Deku, saya tambah ya, saya isi sekarang saja dulu. Nah, cuma kalau dari MySQL dia muncul error seperti ini, duplikat enter key. Nah, supaya lebih bagus kita bisa menggunakan validasi. Nah, caranya kita kembali ke sini ya, ke controller siswa. Nah, ini kita tambahkan required-nya dengan isUnique. Jadi kita menggunakan pet ya, simbol pet isUnique. Oke, kita coba. Oops. Oh ya, saya lupa, kalau kita menggunakan di sini kita harus menentukan nama tabelnya apa dan nama fieldnya apa ya. Kebetulan di sini nama tabel kita adalah TB siswa dan nama field yang tidak boleh sama itu adalah field NIS di database. Oke, kita ulang ya. Reload. Oke ya, jadi muncul pesan this field must contain unique value ya. Kita juga dapat mengubah pesan error validasinya bawaan codeCnator sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi caranya itu kita harus menggunakan array di sini. Pertama untuk NIS ya, kita tentukan rule-nya apa.
rule-nya tadi ini ya, required sama is unique. Nah, kemudian pesan errornya apa? Nah, tadi pesan errornya kita buka array lagi. Jadi kalau dia validasi required-nya yang error, maka kita tampilkan pesan misalnya field ya. Jadi field maksudnya ini adalah kita akan menampilkan nama dari fieldnya. Jadi kalau tadi NIS berarti muncul fieldnya itu adalah NIS ya. Misalnya NIS siswa tidak boleh kosong. Oke, kemudian karena kita punya dua rule ya, kita tambahkan rule selanjutnya. Jadi kalau dia is unique, misalnya pesan errornya nanti fieldnya atau NIS-nya itu tidak boleh sum ya. Kita lakukan untuk nama juga. Jadi kita buka dulu dan kita tentukan rule dan pesan errornya apa. Tadi kalau nama kan dia rule-nya cuma required, kemudian pesan errornya ya. Jadi kalau required-nya validasinya error, maka pesannya sama ini ya. Ini copy saja. Oke, sekarang kita coba. Ini rules-nya pakai S ya. Oke, kita ulang. Berarti ya error pakai S. Ulang. Nah ini ya. Ini siswa tidak boleh sama. Kalau kosong, ini siswa tidak boleh kosong. Kalau nama yang kosong, ya nama siswa tidak boleh kosong. Oke ya, jadi seperti itu validasi. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.